Hello guys, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat timur. So, happy watching guys! Pengertian filsafat timur. Filsafat timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem-sistem pemikiran yang luas dan plural. Misalnya, filsafat India dapat terbagi menjadi filsafat Hindu dan Buddhisme. Sedangkan filsafat Tiongkok dapat terbagi menjadi Konfusianisme dan Taoisme. Belum lagi, banyak terjadi pertemuan dan percampuran antara sistem filsafat yang satu dengan yang lain. Misalnya, Buddhisme berakar dari Hinduisme, namun kemudian menjadi lebih berpengaruh di Tiongkok ketimbang di India. Di sisi lain, filsafat Islam malah lebih banyak bertemu dengan filsafat Barat. Akan tetapi, secara umum dikenal 4 jenis filsafat timur yang terkenal dengan sebutan 4 tradisi besar, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Kita masuk kepada sejarah perkembangan filsafat timur. Filsafat timur telah melahirkan banyak peradaban besar serta memberikan kontribusi keilmuan bukan hanya untuk dunia timur, tetapi juga dunia barat. Filsafat timur merupakan produk pemikiran filosofis Asia, terutama masyarakat Cina, India, Jepang, Islam, dan beberapa daerah lainnya. Masing-masing pemikiran filsafat mereka sangat plural, dengan kondisi budaya dan sosial yang berbeda. Filsafat Cina terbagi menjadi 2 pemikiran filsafat antara filsafat Konfusianisme dan Taoisme. Filsafat India terbagi menjadi golongan filsafat Hindu dan Buddhisme. Filsafat Islam secara garis besar terbagi menjadi filsafat teoritis, al-hikmah, al-nasyariyah, dan filsafat praktis, al-hikmah, al-amaliyah. Filsafat India. Filsafat India mengusung keyakinan akan kesatuan fundamental antara manusia atau individu dengan alam atau kosmos. Dengan demikian, tidaklah mustahil jika filsafat India bisa menjadi solusi bagi krisis spiritual dan alam saat ini. Menurut filosofi India, harmoni yang terjalin akan mengantarkan seseorang menjadi waskita, arif bijaksana terhadap kehidupan, tidak terasing dari kehidupan dunia atau alam semesta, dan mampu beramah-tamah dengan semua benda di sekelilingnya, bagaikan bersahabat dengan gemerciknya udara, kesuburan tanah yang menumbuhkan segalanya, dan sinar matahari yang menghangatkan semesta raya. Pembagian 5 periode dalam filsafat India. Berikut babakan perkembangan filsafat India yang terjadi selama 5 periode besar, yaitu zaman Weda, zaman skeptisisme, zaman Purani, zaman Muslim, dan zaman modern. Yang pertama, zaman Weda pada tahun 2000 sampai dengan tahun 600 sebelum Masehi. Filsafat India dimulai sejak bangsa Arya masuk ke India dari utara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Sastra suci mereka disebut Weda yang terdiri dari Samsita, Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad. Samsita memuat Riweda atau kumpulan puji-pujian. Samaweda atau himna-himna liturgis, Yajurveda atau rumus-rumus korban, dan Atharvaveda atau rumus-rumus magis. Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad memuat komentar-komentar pada semua literatur. Upanishad merupakan yang terpenting dari filsafat India yang sepanjang sejarah merupakan sumber yang sangat kaya untuk inspirasi dan pembaharuan. Tema yang menonjol untuk Upanishad adalah ajaran tentang hubungan Atman dan Brahman. Atman adalah
segi subjektif dari kenyataan atau diri manusia, sedangkan Brahman adalah segi tujuan makrokosmos dan alam semesta. Kedua, zaman skeptisisme pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, mulai suatu reaksi baik terhadap ritualisme imam-imam maupun terhadap ekonomi hubungan dengan korban para rahib. Para imam mengajarkan ketaatan pada kitab suci, tetapi para rahib mengajarkan suatu metafisika di mana ketaatan ini mengganggu kebaktian para dewa-dewa. Reaksi ini datang dalam berbagai bentuk, tetapi yang terpenting di antaranya adalah Buddhisme, ajaran dari Buddha Gautama, yang memberi pedoman praktis untuk mencapai keselamatan dan mengajarkan secara nyata bagaimana manusia dapat mengurangi penderitaannya dan bagaimana ia mencapai perang budi yang membawa keselamatan. Reaksi lain adalah kebaktian yang lebih eksklusif kepada Siwa dan Wisnu dan juga Jainisme dari Mahavira Jina. Keduanya merupakan bentuk agama yang menarik daripada ritualisme dan ekonomi dari imam dan para rahib. Sebagai kontrareformasi, muncullah Hinduisme resmi 6 sekolah ortodoks. Disebut ortodoks karena Buddhisme dan Jainisme yang tidak berdasarkan Weda dianggap bid'ah. Sekolah itu adalah Sadarsana, Nyaya Vaisesika, Samkhya, Yoga Purwavimamsa, dan Yana. Yang terpenting dari sekolah itu adalah Samkhya, yang artinya jumlah, dan Yoga, yang artinya dari kata juj, menghubungkannya. Yoga mengajarkan suatu jalan atau marga untuk mencapai kesatuan dengan ilahi. Samkhya mengajarkan sebagai tema terpenting hubungan alam jiwa dan kesadaran materi. 3. Zaman Purani pada tahun 300 sampai 1200. Setelah tahun 300, agama Buddha mulai menghilang dari India. Pemikiran India dalam abad pertengahan dikuasai oleh perencanaan teologis, terutama mengenai inkarnasi dewa-dewa. Contoh cerita tentang inkarnasi dewa-dewa terdapat dalam 2 epos besar, Mahabharata dan Ramayana. Yang keempat, zaman Muslim pada tahun 1200 sampai 1757. 2 nama yang menonjol dalam periode Muslim yaitu Kabir atau pengarang syair yang mencoba mengembangkan suatu agama universal, dan Guru Nanak atau pendiri aliran Sikh yang mencoba menyerasikan Islam dan Hinduisme. Yang kelima, zaman modern setelah tahun 1757. Zaman modern adalah zaman pengaruh Inggris di India mulai tahun 1757. Periode ini menampilkan kembali nilai-nilai klasik India bersama dengan pembaharuan sosial. Nama penting dalam periode ini adalah Raja Ram Mohan Roy pada tahun 1772 sampai dengan tahun 1833 yang mengajarkan monoteisme berdasarkan Upanishad dan suatu moral berdasarkan khotbah di bukit dari Injil. Vivekananda pada tahun 1863 sampai dengan tahun 1902 yang mengajarkan semua agama benar tetapi agama Hindu paling cocok di India. Gandhi pada tahun 1869 sampai dengan tahun 1948 dan Rabindranath Tagore pada tahun 1861 sampai dengan tahun 1941, sang pengarang syair dan pemikir religius yang membuka pintu untuk ide-ide luar. Sejumlah pemikir India zaman sekarang melihat banyak kemungkinan untuk dialog antara filsafat timur dan filsafat barat. Radhakrishnan pada tahun 1888 sampai tahun 1975 mengusulkan untuk mengajukan batas-batas ideologis untuk mencapai suatu sinkretisme Hindu-Kristiani yang dapat berguna sebagai pola berpikir masa depan seluruh dunia. Pemikir-pemikir lain tidak begitu optimis dengan kemungkinan ini. Menurut mereka,
Perbedaan antara pola pikir timur dan barat terlalu besar untuk melakukan suatu interaksi, dalam arti saling melengkapi. Filsafat India dapat belajar dari rasionalisme dan positivisme barat. Filsafat barat dapat belajar dari intuisi timur mengenai kesatuan dan dalam kosmos dan mengenal identitas mikrokosmos. Mungkin filsafat barat terlalu duniawi, sedangkan filsafat timur terlalu mistik. Filsafat Cina. Dalam memahami asal-usul filsafat Cina, ada 3 hal yang perlu diketahui. Pertama, filsafat adalah sebuah usaha sadar untuk memformulasikan pandangan-pandangan dan nilai-nilai sebagai ekspresi dari keyakinan fundamental sekelompok orang. Oleh karena itu, filsafat itu tidak dapat dilepaskan dari latar belakang budaya dan tradisi kelompok tersebut. Dalam hal ini adalah bahasa, seni, sastra, dan agama. Yang kedua, filsafat sebagai sebuah aktivitas yang berkelanjutan haruslah dipandang sebagai sesuatu yang muncul dari aktivitas praktis kehidupan yang fokus pada pemecahan masalah tentang pengetahuan yang benar, pemahaman awal, dan penghargaan yang wajar atas berbagai masalah kehidupan, baik secara individu ataupun sosial. Yang ketiga adalah lebih serupa konstruksi-konstruksi teoritis sebagai hasil pemikiran filosofis ataupun kegiatan kultural dari suatu kelompok orang atau masyarakat. Filsafat Cina dikenal terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut adalah 1. Konfusius. Ulasan yang lebih detail tentang kehidupan Konfusius adalah biografi yang tergangkum dalam bab 47 Sici atau historical records. Dari riwayat hidupnya, ini bisa diperoleh ide bahwa ajaran Konfusius lahir di atasnya akan memberikan situasi sosial dan politik pada saat itu. Bagi Konfusius, kekacauan itu timbul karena Li kehilangan jiwa. Untuk menghidupkan kembali Li berarti menghidupkan kembali ritual dan musik dengan pendasaran pada Ren. Seperti kita ketahui, Konfusiuslah yang mengambil kitab klasik dinasti Zhou keluar dari tempat penyimpanannya dan memberikannya di depan umum. Konfusius pula lah yang mengubah aneka tata cara dan upacara serta kebiasaan feodal menjadi suatu sistem etika. Konfusius berjuang tanpa kenal lelah sepanjang hidupnya untuk membangun dan memelihara suatu masyarakat yang teratur dan terus-menerus menekankan pentingnya hubungan antara manusia dan atas dasar doktrin Ren. Ren adalah gagasan sentral dari Konfusianisme yang juga merupakan kelanjutan yang lebih jernih dari gagasan yang hidup sebelum zaman Konfusius. Ren bisa dipahami sebagai kebaikan hati ataupun kasih antar manusia. Kebaikan ini adalah hakikat terdalam manusia yang membuat unsur lain menjadi mungkin. Menurut Konfusius, Ren adalah suatu di dalam diri yang membuat seorang sungguh-sungguh manusia. Lin mengandung arti, tata cara, dan upacara keagamaan. Tetapi Konfusianisme memberi arti lebih luas daripada sekedar ritus dan ritual, yaitu segala sesuatu yang terkait pada tindakan tepat manusia, dan Xiao merujuk pada tindakan antar manusia yang menimbulkan Ren, yang berarti juga hormat bakti yang muda terhadap yang lebih tua. Kedua, Taoisme. Taoisme diajarkan oleh Lao Tse yang hidup sekitaran 550 sebelum Masehi. Lao Tse melawan Konfusius. Menurut Lao Tse, bukan jalan manusia, melainkan jalan alamlah yang merupakan Tao. Tao menurut Lao Tse adalah prinsip realitas tujuan substansi abadi yang bersifat tunggal, mutlak, dan tak ternamai. Ajaran Lao Tse lebih metafisika, sedangkan ajaran Konfusius lebih etika. Puncak metafisika
Taoisme adalah kesadaran bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang tahu. 4. Mohisme. Para Konfusianis mengutamakan hubungan yang tepat tanpa memikirkan keberuntungan dari segi moral atau pendirian. Para Konfusianis juga mengutamakan kebenaran dan kemurnian tanpa menghitung keberhasilannya. Penganut Mozu lebih programatis. Mereka secara khusus mengutamakan keberuntungan dan pencapaian. Dengan demikian, tolak ukur kebenaran sebuah prinsip menurut Mozu adalah seberapa besarnya kekayaan yang diberikan kepada negara dan rakyat jelata. Segala sesuatu harus berguna dan semua prinsip harus diterapkan agar mencapai suatu nilai secara mandiri. Maka sesuatu prinsip yang tidak bisa menjelaskan nilai ataupun tidak bisa diajarkan secara efektif kepada manusia lain untuk menjelaskan nilai hanya belora sioka. Tetapi pendirian Mozu ini dimulai dengan idealisme Konfusianis yang mengutamakan pembentukan moralitas yang mendukung tindakan seseorang supaya bertindak mengikuti apa yang benar dan bukan mengikuti apa yang lebih memanfaatkan. Ketiga, Mencius dan Shunxi. Konfusianisme bermula dari ajaran Konfusius, namun kemudian dibangun dan dikembangkan oleh Mencius dan Shunxi. Seperti Konfusius, Mencius mendasarkan ajaran pada Ren. Tetapi ia menyatakan bahwa untuk membina Ren harus mengembangkan Yi atau kebaikan, dalam tanda kutip, yang disimpan dalam hati adalah Ren, yang dipakai dalam tindakan adalah Yi. Jadi Ren adalah prinsip yang tepat untuk mengawasi gerakan internal, sedangkan Yi adalah cara yang tepat untuk membimbing tindakan eksternal. Lebih lanjut lagi, ia menekankan sistem keluarga yang diungkapkan Konfusius, yaitu sistem masyarakat Tionghoa ada 5 jenis hubungan, yaitu raja dan menteri, ayah dan anak, suami dan istri, kakak adik, dan teman-teman. 5. Neo-Konfusianisme. Neo-Konfusianisme adalah bentuk Konfusianisme yang terutama dikembangkan selama dinasti Song. Tetapi aliran ini mulai muncul ke permukaan sejak sama dinasti Tang lewat Han Yu dan Li Yao. Mereka membuka gambaran baru Neo-Konfusianisme yang dimensi kosmologi dalam refleksi mereka. Zhou Dunyi merupakan tokoh yang tak boleh dilupakan. Kosmologi Zhou Dunyi merupakan pengembangan butir-butir ajaran Apodix dari kitab I Ching, dan dia memakai diagram Daoist untuk ilustrasi dan membentuk Cai Jitsu dan Cai Jisuannya. Selain Zhou Dunyi, masih ada Zhao Yong, kosmologi lain yang mengembangkan berdasarkan juga Apodix dari kitab Qing. Bedanya dengan Zhao, dia memakai 64 heksagram Yin Qing. Sementara Zhao Sai, kosmologi lain yang juga mengembangkan ajaran berdasarkan juga Apodix dari kitab I Ching, namun ia menekankan dan mengelola lebih banyak juga gagasan Qi, mewarisi kesatuan dari segala sesuatu dari Song Chai itu yang dikembangkan Zheng Hou menjadi filsafatnya. Filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan pemikiran dan filosofi dalam konteks agama lain. Ini mencakup berbagai aspek seperti pemahaman tentang Tuhan, alam semesta, etika, dan manusia dalam kerangka keyakinan Islam. Filosof Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina atau Ibnu Sina, dan Al-Ghazali telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan filsafat Islam. Tujuannya adalah untuk memahami realitas dan makna dalam konteks ajaran Islam, serta memahami pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan tujuan manusia dalam Islam.
Sejarah perkembangan filsafat Islam. Yang pertama, periode awal abad ke-7 sampai ke-10. Pada awal sejarah Islam terjadi transmisi dan penerimaan warisan ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani, Persia, dan India. Tokoh-tokoh seperti Al-Kindi dan Al-Farabi, pemikiran filosofis dalam konteks Islam dengan menggabungkan unsur-unsur dari filsafat Yunani klasik dengan pemikiran Islam. Yang kedua, puncak periode klasik atau abad ke-9 sampai ke-12. Pada periode ini, pemikiran filosofis Islam mencapai puncaknya. Tokoh seperti Ibnu Sina atau Avicenna mengembangkan konsep-konsep epistemologi dan ontologi yang kompleks, sementara Ibnu Rus atau Averroes memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran Aristoteles. Yang ketiga, periode mistisisme atau abad ke-12 sampai ke-13. Sufisme, aliran mistik dalam Islam, juga disertai dengan filsafat. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali mencoba menyatukan filsafat dengan aspek-aspek mistik Islam, menggabungkan akal dan rohani. Yang keempat, penurunan dan pengaruh Barat atau abad ke-13 sampai 19. Pada abad-abad berikutnya, pemikiran filosofis Islam mengalami penurunan. Namun, karya-karya filosofis Islam tetap relevan di Eropa, terutama selama abad pertengahan. Yang kelima, Renaissance filsafat Islam atau abad ke-19 sampai 20. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi kebangkitan dalam filsafat Islam. Tokoh-tokoh seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh berusaha memadukan pemikiran berat dengan tradisi Islam. Terakhir, filsafat kontemporer atau abad ke-20 sampai sekarang. Filsafat Islam kontemporer mencakup berbagai aliran dan pendekatan. Beberapa filosof Muslim modern seperti Sayyid Hussein dan Nasr Muhammad Iqbal telah mencoba mengembangkan pemikiran filosofis dalam konteks Islam yang lebih modern. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys di bawah sini. Thank you.